Selamat pagi Pak Tri, Pak Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat dan bahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di kegiatan 1,5 jam ke depan ya, webinar budaya positif di SMK Negeri 2 Pati. Ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 8. Di sini adalah bagian dari aksi nyata calon guru penggerak rekognisi angkatan 8 pada modul 1.4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan berpartisipasi untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan nanti bisa mendapatkan manfaat dari hasil webinar pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk webinar pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga kegiatan hari ini nanti berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Hidayat. Saya sebagai calon guru penggerak rekognisi di angkatan 8. Pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Nanti akan ada 6 materi. Karena waktu kita mungkin terbatas, jadi mungkin nanti tidak bisa sedetail pembahasan yang akan kita bahas. Nanti yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nanti ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang nomor 3 adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Materi yang kelima adalah 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kemudian yang keenam nanti adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan webinar ini nanti akan berlangsung selama 90 menit diperkirakan. Untuk materi yang pertama adalah disiplin positif. Bapak Ibu pasti sudah terbiasa mendengar kata-kata disiplin ya. Nah, disiplin ini apa yang terbenak pada Bapak Ibu? Nah, biasanya kalau terlintas di pikiran kita, kebanyakan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib ya Bapak Ibu, atau aturan biasanya harus patuh, harus taat dengan aturan yang kita buat seperti itu, atau aturan sekolah biasanya seperti itu ya. Nah, kata disiplin di sini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin nanti akan mendapat hukuman. Biasanya seperti itu. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, justru hukuman itu biasanya adalah alternatif terakhir ya. Ketika kita sudah tidak bisa menerapkan disiplin, baru kita nanti langkah terakhirnya biasanya hukuman. Apalagi kalau anak-anak SMK ya, anak-anak yang sudah dewasa itu biasanya sulit. Apalagi yang tidak takut dengan hukuman. Nah, perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Ya. Tentunya aman, nyaman bagi murid-murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol ya. Dalam kontrol hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah ini biasanya merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Ini adalah bagian dari profil pelajar Pancasila yang digaungkan pada kurikulum Merdeka ini. Tetapi kebanyakan Merdeka ini masih disalah tafsirkan oleh anak-anak kita. Bagaimana merdeka itu sebenarnya adalah sebuah kemandirian, ya, tapi bukan kebebasan itu sendiri.
Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, penghargaan posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini kadang kita kalau menemukan anak-anak yang bermasalah, itu kebanyakan kita masih menggunakan hukuman seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita tidak merasa seperti itu ya. Nah, nanti kita akan mengenal hukuman, kemudian konsekuensi itu seperti apa ya. Kemudian bagaimana sebelum kita memberikan apakah hukuman atau konsekuensi itu kita berikan segitiga restitusi dulu supaya anak itu bisa tahu masalahnya dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak. Nah, disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, ini kadang-kadang kita masih bingung juga ya Bapak Ibu ya. Apakah kalau kita menghadapi anak yang mungkin baik ya, apakah kita memberikan ujian atau memberikan reward ya seperti itu. Kita berikan hadiah. Nah, itu nanti akan menumbuhkan motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi bukan karena kesadaran diri atau bukan karena motivasi internal. Jadi anak itu disiplin, kan kadang-kadang ini anak mau disiplin kalau ada hadiahnya seperti itu ya. Anak mau disiplin kalau dapat sesuatu seperti itu. Nah, itu masih merupakan motivasi eksternal, belum tumbuh motivasi internal atau kesadaran diri pada murid atau pada anak tersebut. Nah, pada disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di antara lain itu adalah nanti akan mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Bagaimana anak itu beriman bertakwa, bagaimana anak itu bisa meneladani atau menumbuhkan sifat-sifat yang bertakwa kepada Tuhan ya. Seperti itu. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi kalau ketika disiplin positif ini kita laksanakan di sekolah menjadi sebuah budaya, nanti akan melahirkan atau mewujudkan nilai-nilai kebajikan pada anak atau murid. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut ini merupakan paparan Dr. William Glasser ya dalam kontrol teorinya untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang kita masih merasa seperti itu ya Bapak Ibu ya, bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa orang lain, apalagi yang lebih muda seperti itu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nah, ini kadang kita tidak merasa apa yang kita lakukan itu kadang membuat orang ini merasa bersalah ya, atau menghukum seperti itu. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey ini ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang. Nah, ini penjelasannya ada di tabel di sini Bapak Ibu. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, jadi kalau kita biasanya mengontrol seseorang itu lebih banyak menggunakan pemaksaan ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kadang kita pandangan kita, perspektif kita ya dengan orang lain itu kadang berbeda seperti itu.
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, nah ini model berpikir menang dan menang. Jadi kadang itu kita masih ingin menang sendiri ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon. Kita coba menjadi sebuah teori kontrol ya. Bagaimana tindakan kita nanti ketika dengan murid, dengan guru pun kita mencoba menggunakan teori kontrol ini. Nah, di sini ada sebuah contoh ya. Ketika kita menggenggam sesuatu, itu biasanya ketika sesuatu ini sangat berharga ya, dan tidak ingin kita bagikan biasanya. Nah, ini kita akan menggenggam sekuat-kuatnya ya. Nah, ini bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda dan Anda perlu menjaga hal tersebut karena sangat penting bagi kehidupan Anda ini. Misalkan saya punya sebuah uang logam atau punya sesuatu yang sangat berharga ini ya. Nah, ketika ada orang lain ya yang ingin berusaha membuka pada kepalangan tangan saya ini, biasanya bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin menanggapi dari contoh kontrol ini? Pak Widyo, monggo Bapak. Kalau ada orang mencoba memaksa saya membuka kepalan tangan, ya saya akan tanya dulu alasannya apa, kenapa kok saya harus membuka kepalan tangan saya, seperti itu. Jadi tidak serta-merta saya akan langsung memenuhi permintaannya, seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Wid. Jadi kontrolnya ada di Pak Widyo ya. Jadi untuk membuka kepalan tangan ini kontrolnya adalah di Pak Widyo sendiri. Jadi bukan di orang lain. Nah, ketika ya, terima kasih Pak Wid. Ketika orang lain ingin membuka, jadi tadi Pak Wid menyampaikan orang lain ingin membuka karena apa seperti itu. Ya, ketika orang lain itu ingin membuka tetapi dengan cara memaksa ya di sini ada beberapa cara ya. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah eh, motivasi juga ya. Jadi Bapak Ibu ketika nanti membuka tangannya itu motivasinya apa gitu. Karena Bapak Ibu dibujuk, ya, dibujuk dengan cara yang halus atau dibujuk dengan apa ya, iming-iming misalkan seperti itu. Atau Bapak Ibu diancam seperti itu. Coba kalau tidak dibuka akan saya seperti ini misalkan seperti itu. Nah, itu adalah realitanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi selama ini kita menggunakan cara apa seperti itu ya? Apakah kita menggunakan mengintimidasi anak atau kita memarahi anak atau dengan menawari sesuatu supaya anak itu mau melakukan hal yang kita inginkan atau yang hal kita sampaikan seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, jawabannya tentu kita sendiri Bapak Ibu yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, yang pastinya kita mau membuka karena alasannya apa? Seperti yang disampaikan Pak Wid tadi. Apakah alasannya? Nah, alasannya kan macam-macam. Jadi ada karena yang diiming-iming, ada karena yang ditakut-takuti. Nah, seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan antara lain ya, ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, jujur gitu ya, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang ada pada kita, Bapak Ibu. Nah, menginjak ke materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia di sini biasanya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan ya dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari nomor 1 dan nomor 2 ini termasuk pada motivasi eksternal. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu, saya terutama ya, ketika hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ya, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau ingin mendapatkan sesuatu, itu adalah kita masih motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi kita mau melakukan sesuatu tetapi masih mengharapkan atau masih mengharapkan sesuatu dari eksternal gitu. Karena saya tidak mau dihukum, saya harus ini, saya ingin mendapatkan hadiah, saya harus melakukan ini. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Nah, ketika kita sudah bisa ya menjadi orang yang menghargai diri sendiri ya, yang sesuatu yang kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya ada timbal baliknya, semuanya adalah istilahnya apa yang kita tanam nanti akan kita tuai atau panen gitu ya. Itu nanti adalah motivasi internal. Jadi kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan imbalan, tidak berdasarkan dari kita takut terhadap hukuman, tetapi atas kesadaran diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang masih sesuatu yang kita rasa masih belum kita ini ya, kita rasakan ya. Artinya kita tidak merasakan seperti itu. Kita mau mengikuti pelatihan, kita mau melakukan sesuatu, itu kita melihat dulu. Ini kira-kira apa ya nanti yang saya dapatkan. Nah, biasanya kan kebanyakan seperti itu ya. Jadi yang kita pikirkan adalah hasilnya dulu. Atau ketika saya tidak melakukan sesuatu, saya tidak buat perangkat ajar misalkan, saya nanti akan mendapat hukuman seperti itu. Itu berarti kita masih motivasi eksternal ya, karena hal-hal seperti itu. Tetapi kalau kita sudah sadar bahwa itu memang kewajiban dan itu memang kebutuhan kita dan itu pendukung untuk kegiatan kita belajar mengajar di sekolah, ya itu artinya kita sudah sadar diri dan kita bisa menyiapkan sendiri tanpa takut hukuman ataupun mendapatkan sesuatu. Nah, untuk menjadi orang yang kita inginkan tadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya antara hukuman dan konsekuensi ini mungkin masih bingung ya. Jadi kita bedanya apa sih Pak, hukuman dan konsekuensi ya. Kalau biasanya kan sama ya Pak, hukuman dan konsekuensi kalau kita tidak melakukan atau mentaati aturan itu kita dapat hukuman, kita dapat konsekuensi seperti itu. Tapi di sini sebenarnya beda Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu apa hukuman atau konsekuensi? Mungkin ada yang ingin menyampaikan. Monggo Pak Widya. Saya terus Pak. Paling aktif Bapak ini. Iya. Hukuman ini sudah tertulis di sini. Kalau hukuman itu lebih bersifat membalas, tepatnya membalas. Kalau dalam bahasa hukum itu bersifat retributif. Jadi pembalasan untuk sesuatu hal yang menyakitkan orang lain. Kalau untuk yang konsekuensi, ada kesepakatan dari awal bahwa jika dia melanggar sesuatu, dia akan melakukan sesuatu sebagai akibat dari perjanjian di awalnya tersebut. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Widya. Pak Widya ini sudah menerapkan konsekuensi ya pada anak-anak ya. Oh jelas Pak, saya dulu sebelum tahu kurikulum Merdeka Pak. Iya, saya juga sebenarnya baru Pak, baru tahu juga ya. Hukuman konsekuensi ini beda kalimat ini artinya sama apa tidak ya? Ternyata beda Pak ya. Jadi di hukuman ini memang sifatnya satu arah ya. Jadi anak itu tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika anak itu tidak mentaati aturan ya, tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya seperti itu. Jadi bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika terlambat anak disuruh membersihkan WC misalkan.
dan sebelumnya anak tidak tahu seperti itu ya, itu termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi ini sifatnya memang sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi antara murid dan guru ini sudah melakukan kesepakatan ketika nanti murid kita tidak bisa melaksanakan atau belum bisa melaksanakan, nanti konsekuensinya apa, seperti itu. Jadi itu merupakan sebuah tanggung jawab ya, tanggung jawab dari hasil belum bisa melaksanakan tugas atau yang harus kewajibannya harus dilengkapi tetapi belum bisa. Jadi dia harus melaksanakan konsekuensi seperti itu. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, ada refleksi dari materi yang kedua. Sebagai seorang pendidik, saat Bapak Ibu hadir bekerja ke sekolah, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu ya? Kemudian apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau pengawas ya, dan mendapatkan surat teguran? Ya. Apakah Bapak Ibu ingin dilihat, dipuji oleh lingkungan, mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi? Bapak Ibu ingin menjadi orang yang berusaha, bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu seperti itu? Nah ini kadang kita itu ya juga berubah-ubah ya Bapak Ibu ya, motivasinya itu karena apa gitu ya? Karena semangat kita pasti ya juga berubah-ubah. Kita absensi tepat waktu ya karena nanti kalau tidak tepat waktu ya kita akan mendapat teguran dari kepala sekolah, kemudian mendapatkan punishment seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kadang motivasi itu ya kalau saya sendiri sih berubah-ubah Bapak Ibu ya. Mau tidak mau ya memang kita harus bagaimana upaya kita menumbuhkan kesadaran diri kita Bapak Ibu. Bagaimana kewajiban tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik ini harus seimbang gitu ya. Apa kewajiban kita dan apa hak kita. Kadang-kadang ini kita belum tentu ya, belum tentu artinya kita ingin mendapatkan hak kita, tapi kadang itu tertunda ya. Contohnya ini yang contoh nyata ini adalah TPG Bapak Ibu ya. Nah, TPG ini kan sempat tertunda ya Bapak Ibu. Ini sudah bulan Juli, tapi mungkin yang triwulan 1 baru cair gitu ya. Tapi kadang kita ingin melihat ke diri kita sendiri. Apakah diri kita ini sudah melaksanakan semua kewajiban ya? Nah, kita pengennya kan TPG-nya dapat tepat waktu, tetapi apakah kewajiban-kewajiban kita itu juga sudah tepat waktu itu ya? Kadang juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus berefleksi diri bagaimana motivasi dalam diri kita itu seimbang ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menumbuhkan kesadaran diri, kita bisa bekerja, bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan kesadaran diri kita. Jadi tanpa harus diawasi oleh kepala sekolah, ya. Kita tidak mengharapkan sebuah pujian dan penghargaan seperti itu, Bapak Ibu. Itu untuk refleksi pada materi kedua, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke materi yang ini tadi masih sambungannya, Bapak Ibu. Restitusi ya. Bapak Ibu sudah pernah mendengar restitusi atau sudah melaksanakan? Pak Widyo lagi. Monggo Pak. Sepertinya kita duet ini Pak. Restitusi, saya pakai bahasa yang sedang ngetren sekarang Pak. Kalau di dalam dunia hukum, setahu saya restitusi itu mirip dengan restoratif justice. Jadi pihak yang dilanggar haknya itu mendapatkan kembali haknya dari pihak yang melanggar hak beliau atau hak dia. Jadi ada semacam, bukan pembalasan, metodenya kalau zaman dulu kan semacam di penjara, didenda, kemudian dan lain-lain hukum yang bersifat retributif. Tapi kalau model restoratif justice artinya pihak yang melanggar hak orang lain melakukan hal untuk mengganti hak yang hilang tersebut, selama hak tersebut masih bisa diganti. Kurang lebih seperti itu Pak. Saya melihatnya dari kacamata hukum. Terima kasih Pak Wid. Ini pengetahuan baru juga buat saya ini. Jadi restorasi justice ini inovasi terbaru Pak ya. Kelihatannya di bidang hukum Pak ya. Bagaimana? Iya, sedang ngetren sekarang ini. Nah ini kalau Bapak Ibu di restitusi untuk di sekolah ya.
Selamat datang Bu Rizka. Proses restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini kadang-kadang kita ini ketika menghadapi siswa yang bermasalah itu ya, tadi ya masih menggunakan hukuman atau konsekuensi itu tadi, tanpa kita melakukan proses restitusi. Jadi proses restitusi ini sangat penting Bapak Ibu, bagaimana menumbuhkan sebenarnya kesadaran pada anak untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak itu sendiri. Jadi sehingga anak itu nanti akan kembali kepada kelompok ya, artinya kembali ke kegiatan belajar mengajarnya itu dan sudah sadar seperti itu ya, dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh mereka sendiri seperti itu. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi restitusi ini adalah belajar dari kesalahan yang dibuat oleh anak itu, sehingga anak itu tahu atau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran ya, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu tadi Bapak Ibu untuk restitusi. Selanjutnya kita ke materi ketiga, ada keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini sebenarnya juga bagian dari aksi nyata PMM ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat untuk budaya positif, ya pastinya sudah membuat ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di kesepakatan atau keyakinan kelas ini berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi, keyakinan ini kita buat itu dengan kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu. Jadi prosesnya nanti sebelum keyakinan kelas itu jadi atau keyakinan sekolah, kalau sudah semua siswa sudah melaksanakan keyakinan ini atau kesepakatan, itu nanti menjadi keyakinan sekolah. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau dulu itu mungkin kontrak belajar seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau sebelum kurikulum merdeka, kita kontrak belajar di pertemuan pertama itu menyampaikan apa saja materi yang akan kita sampaikan, kemudian apa saja nanti ujian yang harus kita tempuh ya. Ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, misalkan ada ulangan akhir semester seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini kesepakatan kelas kita buat itu biasanya di awal pembelajaran. Jadi nanti di semester awal ini Bapak Ibu nanti biasanya membuat kesepakatan. Prosesnya nanti ini ya, anak-anak nanti membuat pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami. Jadi biasanya anak-anak nanti akan mengusulkan ya. Jadi kita berikan kesempatan karena kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan dari murid dan guru. Jadi bukan hanya guru yang memberikan usulan, tetapi disepakati dan diusulkan oleh murid dan guru. Nah, setelah kesepakatan itu kita buat, nah biasanya Bapak Ibu ini ya, kesepakatan ini ketika anak itu mengajukan atau mengusulkan sesuatu yang sifatnya negatif, ya, jadi nanti kita sampaikan ke murid atau kita dorong bagaimana usulan-usulan yang negatif itu tidak sampai kita sepakati. Misalkan pulangnya cepat gitu ya. Nah, itu kadang-kadang anak-anak kan masih bercanda seperti itu Bapak Ibu ya, masih bercanda menggunakan permintaan-permintaan yang sifatnya tidak rasional seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti mendapat usulan dari muridnya masih bersifat rasional, misalkan pembelajarannya tidak harus di kelas Pak, bisa di halaman sekolah, di tempat atau area-area sekolah yang di luar kelas ya. Nah, itu masih bisa disepakati Bapak Ibu. Jadi tidak harus di kelas juga. Apalagi di kurikulum merdeka ini lingkungan sekolah atau lingkungan belajar itu bisa di mana saja. Tidak harus di kelas, bisa di lingkungan sekolah, nanti langsung ke alam gitu ya. Jadi perpustakaan alam.
Nah, di sini ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Jadi budaya positif ini terbentuk ketika lingkungan positif ini sudah terbentuk ya Pak. Jadi sudah ada keyakinan kelas. Jadi murid-murid sudah melaksanakan apa yang menjadi keyakinan ini. Jadi nanti ketika semua murid sudah melaksanakan keyakinan kelas, timbullah lingkungan yang positif dan nanti menghasilkan budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Nah, ini ya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M ya, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik ya. Jadi di sini motivasi dalam diri murid ini kita coba tumbuhkan motivasi intrinsiknya atau kesadaran diri pada murid. Jadi bukan karena hukuman ataupun penghargaan. Kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, itu tadi Bapak Ibu, di sini keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kenapa kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid-murid supaya nanti budaya positif ini bisa berjalan. Selanjutnya keyakinan kelas, ini tadi sudah ya. Menurut Gosen 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini jadi kalau anak itu, apalagi kalau anak-anak sekarang ya, eranya sekarang itu kalau kita paksa itu ya, tidak eranya seperti dulu lagi Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan waktu saya sekolah itu kalau ada aturan ya kita harus mengikuti. Kita tanpa tidak berani melanggar seperti itu ya, tidak berani untuk menyanggah seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang kan beda ya Bapak Ibu, zaman kita sekolah dengan sekarang. Nah, ketika keyakinan kelas itu sudah tumbuh pada anak-anak, jadi nanti tumbuh motivasi dalam diri anak-anak. Jadi kita tidak memaksa anak-anak untuk melaksanakan sesuatu yang harus dilaksanakan seperti itu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelasnya? Jadi Bapak Ibu nanti bisa membentuk kesepakatan dulu pada awal semester atau awal pembelajaran KBM ini. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci ya. Jadi nanti misalkan disiplin, nah itu kan dia sifatnya abstrak. Disiplin nanti kan bisa diartikan dalam banyak arti ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal seperti itu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika anak itu mengusulkan sesuatu yang sekiranya negatif, ya, coba kita dorong untuk ke arah yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, ini karena kata-kata yang bersifat universal nanti bisa mewakili lebih dari satu kata Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan kata-kata universal untuk mewakili apa yang kesepakatan yang akan kita usulkan. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, ini di kurikulum Merdeka ini kita menekankan keberpihakan pada murid ya. Jadi keterlibatan murid ini sangat ditekankan pada kurikulum Merdeka ini. Bagaimana murid dan guru ini saling berinteraksi untuk dalam proses KBM ini siswa dilibatkan. Jadi tidak hanya guru yang membuat rencana tanpa melibatkan murid. Jadi di sini murid dilibatkan bagaimana nanti proses-proses pembelajaran, terutama di berdiferensiasi itu ya kalau di kurikulum Merdeka. Jadi bagaimana anak itu ingin belajarnya seperti apa, ya, gaya belajarnya seperti apa, apakah visual atau sukanya langsung ke lapangan seperti itu ya. Itu nanti kita sesuaikan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini biasanya kalau kita membentuk atau pembuatan kesepakatan kelas itu di awal semester Bapak Ibu, kemudian setelah kita laksanakan itu nanti akan menjadi keyakinan. Ya. Tetapi di sini bersedia meninjau. Jadi anak-anak itu kita kadang kita ingatkan ketika anak itu nanti lupa dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti itu. Nah, di sini ada tabel peraturan dan keyakinan kelas ya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya.
Ini kita bisa menggunakan kata tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain dan diri sendiri ya. Kita menggunakan kata-kata universal. Dilarang menggunakan narkoba, dilarang merokok, dilarang nah ini masuk ke kesehatan, menjaga kesehatan ya seperti itu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini ya, menghormati orang lain, sabar seperti itu. Menggunakan masker, masih jadi satu tadi, menjaga kesehatan bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor, menjaga keamanan atau ketertiban pada kelas. Nah itu adalah kalimat ya untuk membentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang nanti akan kita sepakati pada kelas kita, Bapak Ibu. Kemudian materi yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia itu pasti punya kebutuhan dasar Bapak Ibu. Tetapi mungkin selama ini kita belum merasa ya, belum lebih mengenal seperti apa sih kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu ya, bertahan hidup. Nah, tentunya kenapa kita bekerja itu ya bagian dari bertahan hidup ya Bapak Ibu. Supaya kita mendapat penghasilan seperti itu ya. Kemudian kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh penguasaan ya. Kemudian kita butuh kesenangan dan kebebasan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yaitu tadi ada 5, bertahan hidup ya. Kita makan, jajan, kita ingin beli sesuatu ya seperti itu. Kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan itu tadi. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan atau melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati, itu biasanya karena anak-anak ini mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka ya Bapak Ibu. Jadi kadang Bapak Ibu kalau di kelas itu kan mungkin ada yang dekat dengan muridnya, ada yang tidak terlalu dekat atau ada yang cuek seperti itu ya. Nah, di sini anak juga sebenarnya butuh perhatian Bapak Ibu. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, apakah yang kita lakukan ya seperti itu? Apakah yang kita sudah menggunakan segitiga restitusi tadi ya, melakukan pendekatan, mencari tahu permasalahan anak. Nah, itu kan juga sebenarnya bagian dari kasih sayang anak ini. Jadi anak butuh diperhatikan, anak juga butuh diingatkan seperti itu. Itu 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, tentunya kita sebagai seorang guru, biasanya sebelum kita bertindak ya Bapak Ibu, apakah kita sudah merasa menjadi seorang teman atau sebagai seorang manajer bagi murid-murid kita ya? Apakah kita malah menjadi pembuat merasa bersalah? Ya. Apakah kita sebagai penghukum? Nah ini kebanyakan kita yang mana Bapak Ibu biasanya? Mungkin ada yang ingin menanggapi untuk materi posisi kontrol ini Bapak Ibu? Pak Ali, monggo Pak Ali. Oke, terima kasih Pak Arif. Sebagai guru ini saya pernah mendapatkan penjelasan ya. Lebih baiknya di posisi 4 atau 5 lah yang paling bagus. Tapi kalaupun harus turun di posisi 4, jangan sampai di posisi 1, 2, 3. Seperti itu Pak Arif. Terima kasih Pak Ali. Mungkin Pak Ali punya pengalaman ini. Bagaimana menjadi seorang manajer atau pemantau. Kalau saya sendiri, jujur Pak Ali, masih ini ya, kadang itu ya masih penghukum, apalagi kalau menghadapi anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, apalagi yang di kelas-kelas sering tiduran seperti itu ya. Oke, kalau penghukum kan seperti tadi yang sudah disampaikan di awal ketika menjelaskan tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, awalnya dari situ kalau kita sudah menerapkan konsekuensi di awal, kita sudah tidak melakukan kita sudah tidak memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi kalau kita dari awal sudah melakukan konsekuensi, membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, itu posisi kita sudah berada di pemantau. Sepertinya seperti itu Pak. Jadi kita hanya memantau perilaku siswa,
dihubungkan dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat di awal. Jadi nanti tinggal kita cocokkan aja apakah perilakunya itu sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas atau tidak. Kalau tidak nanti strateginya seperti apa. Itu lebih ke manajer nanti hasilnya. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Ali. Nah ini kalau kita menemukan anak-anak yang sudah sadar atau motivasi internalnya tumbuh ya Bapak Ibu. Jadi dalam diri murid ini sudah bisa mengontrol dirinya. Ya. Jadi kita sebagai guru bisa menjadi peran sebagai manajer atau pemantau. Jadi anak itu akan berjalan sendiri atau bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dari kesadaran diri anak itu sendiri. Tetapi kalau kadang kita masih menemukan anak-anak yang mungkin sedikit bandel ya Bapak Ibu ya. Sedikit bandel, kadang kita juga merasa habis kesabaran kita seperti itu ya. Jadi kadang kalau kita tidak kontrol itu kita sebagai seorang penghukum itu. Kamu terlambat masuk kelas. Ya. Kamu harus ini, harus itu ya. Karena kamu terlambat ya. Tanpa kita tahu tadi. Bagaimana coba kita cari tahu dulu anak ini terlambat kenapa seperti itu. Dan kadang kita juga membuat merasa bersalah juga ya Bapak Ibu. Nanti kalau kamu tidak naik kelas, saya dimarahi, misalkan seperti itu. Kalau kamu tidak mengerjakan, ya nanti nilainya kamu tidak keluar, saya dimarahi oleh kepala sekolah, misalkan ini. Ini juga membuat merasa bersalah. Nanti anak merasa bersalah karena tidak melakukan sesuatu itu. Dan kadang pun kita juga menjadi seorang teman, Bapak Ibu. Nah ini mungkin bagaimana kontrol kita, kedekatan kita terhadap anak ini juga harus kita batasi ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kalau anak itu sudah merasa menjadi teman kita, yaitu nanti akan kebablasan. Jadi apa yang dilakukan oleh anak itu nanti akan di luar ini ya koridor murid dan guru itu kadang seperti itu. Mungkin dari perkataannya, mungkin dari bagaimana ketika kita memberikan kegiatan belajar mengajar di kelas, kalau anak itu sudah menjadi teman itu kadang berlebihan seperti itu ya. Nah, jadi sebaiknya memang kita sebagai pemantau atau manajer, tetapi ketika kita ingin menjadi pemantau dan manajer ini juga tidak mudah Bapak Ibu. Kalau anak-anak ini sudah timbul kesadaran dirinya pada motivasi internalnya, itu akan lebih mudah kita menjadi seorang pemantau atau manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penghukum ini ya, Bapak Ibu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini. Karena kamu terlambat, kamu harus membersihkan ini. Nah, ini termasuk penghukum ya. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, ini kamu seharusnya sudah tahu, tapi kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Saya stres memikirkan kamu, seperti itu contohnya. Kemudian sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah ini kadang saya berpikir, ayah Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah ini kadang kalau terlalu dekat tadi ya, ayolah lakukan demi ibu, demi Bapak, masa kamu tidak mau? Ingat, Bapak pernah ngasih kamu apa? Nah ini, jadi kedekatan seorang guru dengan teman. Kemudian ketika menjadi seorang pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi di sini lebih sifatnya ke pemantau ya, bagaimana memantau murid kita. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini pemantau Bapak Ibu. Jadi kalau di pemantau ini masih ada sanksi atau hadiah. Kalau manajer, nah ini menghargai diri sendiri. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi timbul kesadaran diri pada diri kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita kadang ya memang berubah-ubah Bapak Ibu, kapan kita merasa menjadi seorang penghukum bagi murid itu. Bagaimana kita kadang itu membuat merasa bersalah pada murid. Dan kadang kita juga merasa menjadi teman. Itu Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol. Semoga bermanfaat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memposisikan diri
ketika mengajar saya sebagai apa seperti itu. Tetapi sebagai idealnya nanti Bapak Ibu sebagai manajer seperti itu. Apalagi di kurikulum Merdeka ini kan Bapak Ibu sebagai fasilitator ya. Pak Triyono, monggo Bapak. Oke, makasih Pak Arief. Ini sedikit bertanya terkait dengan fungsi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kan dari Dr. William Ayah. Terkait dengan 5 posisi kontrol ini, yang saya tanyakan ini bisakah berlaku bagi rekan kita sesama guru? 5 posisi kontrol ini kan untuk siswa, apakah bisa juga berlaku untuk rekan kita sesama guru? Terima kasih. Terima kasih Pak Tri, pertanyaan yang bagus sekali Pak. Lumayan berat ini pertanyaannya ya. Tetapi ini saya coba jawab menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi ini Pak Tri sudah menanyakan bagaimana kita kalau dengan sama rekan kita ya. Jadi kalau saya sendiri dengan rekan saya ini kan juga berbeda Bapak Ibu ya. Artinya dengan rekan saya ini sesama guru ataukah dengan rekan saya ini sebagai wakil kepala sekolah seperti itu misalkan ya. Kan kita punya jabatan atau punya istilahnya ini ya. Nah, ketika saya memposisikan diri saya dengan rekan saya, ini juga beda-beda Pak Tri ya. Kalau saya bisa menjadi teman dan saya juga bisa menjadi manajer. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu, teman kita itu posisinya seperti apa gitu kan. Kan kadang kita harus profesional juga bagaimana memposisikan teman kita itu. Kadang menjadi teman dan kadang juga menjadi manajer. Dan kadang juga kalau kita dalam satu tim misalkan ya, kita diberikan amanah atau diberikan kesempatan menjadi ketua atau yang lebih tinggi dari teman kita lah. Itu kita bisa menjadi seorang pemantau atau manajer dalam tim itu ya, misalkan dalam tim kecil, misalkan dalam kalau saya sendiri misalkan di LSP seperti itu ya, atau di tim-tim yang lain, misalkan di jurusan itu. Ketika saya dengan rekan saya yang dalam satu tim, itu saya bisa menjadi seorang manajer dan saya juga bisa menjadi seorang teman dan juga bisa menjadi seorang pemantau. Tetapi ya itu kadang-kadang kalau kita sudah tidak sabar, kita tidak bisa mengontrol diri kita, nah itu bahaya Bapak Ibu ya. Kadang kita itu membuat orang merasa bersalah gitu. Nah, di sini bagaimana upaya kita untuk memposisikan kontrol diri kita ya sebelum bertindak Bapak Ibu. Jadi kita setelah mengenal 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu bisa berpikir dulu sebelum bertindak ini. Apakah saya harus menjadi teman ya. Nah, sebisa mungkin kita menghindari menjadi seorang penghukum, menjadi seorang yang menjadi pembuat merasa bersalah gitu ya. Tetapi kalau teman, pemantau, manajer, nah ini masih bisa berganti peran ya. Artinya kapan kita menjadi teman, kapan kita menjadi pemantau dan manajer. Sebisa mungkin kita menghindari membuat merasa orang bersalah dan menghukum apalagi teman kita ya. Misalkan dalam satu tim kita ada tugas belum mengumpulkan, belum menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita bersama, kan tidak mungkin kita memberikan hukuman pada beliau seperti itu. Mungkin itu Pak Tri, mungkin dari Pak Tri sendiri bisa menambahi Pak. Iya, kalau dari penjelasan Pak Arief tadi memberitahu kepada kita bahwasanya fungsi kontrol ini mungkin bisa juga berlaku kepada teman kita, tergantung dari kebutuhan dasar dari teman kita itu. Kalau kebutuhan dasarnya memang kasih sayang dan rasa diterima, mungkin kita bisa memposisikan diri sebagai teman. Tapi kalau kebutuhan dasarnya itu mungkin kebutuhan dasarnya mungkin ini kekuasaan dan lain sebagainya, mungkin posisi kita bisa sebagai seorang manajer gitu ya. Terima kasih penjelasannya Pak Arief. Terima kasih Pak Tri. Baik Bapak Ibu, inilah 5 posisi kontrol. Semoga bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu. Sebagai pendidik kita berupaya untuk bagaimana mengontrol diri kita ya. Kita mengupayakan menjadi seorang manajer, pemantau dan teman seperti itu Bapak Ibu. Kita coba untuk menghindari hukuman atau menjadi merasa bersalah bagi orang lain seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, saya lanjutkan.
Nah, ini tadi yang disinggung Pak Ali juga, bagaimana posisi kontrol seorang guru ya. Sebagai seorang manajer, ini idealnya seperti itu. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi kita melibatkan murid untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Seperti itu. Nah, materi yang keenam, materi terakhir ya, segitiga restitusi Bapak Ibu. Di segitiga restitusi ini adalah 3 tahapan ketika kita menemukan murid mengalami permasalahan sih Bapak Ibu. Jadi yang pertama nanti adalah stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan pada anak tersebut. Nah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini anak kita stabilkan identitasnya ya. Kemudian apakah anak ini sudah sadar dengan kesalahan yang dibuat dan apa penyebabnya seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita coba ini konfirmasi apa yang dilakukan oleh anak itu, salah apa tidak seperti itu. Dan menanyakan keyakinan kesepakatan yang sudah kita buat bersama di kelas dengan teman-teman seperti apa. Nah, mungkin anak itu lupa, misalkan bertanggung jawab ya. Misalkan anaknya tidak mengerjakan PR atau mengerjakan tugas, itu kita coba tanyakan kembali. Apa dulu kesepakatan yang kita buat bersama, keyakinan yang kita buat bersama, seperti itu nanti anak akan mencoba mengingat-ingat. Kalau anaknya lupa nanti kita ingatkan. Nah, ini adalah contoh demonstrasi kontekstual Bapak Ibu, tugas saya di modul 1.4 melaksanakan praktik segitiga restitusi. Yuk jadi Shopee Affiliates. Perkenalkan, saya Apakah suaranya terdengar Bapak Ibu? Dengar Bapak, dengar. Ali Hidayat, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 8 dari SMK Negeri 2 Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4, yaitu praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Selamat siang Pak Arif. Siang Mas, silakan duduk. Mas Nopal tahu nggak saya panggil ke sini siang hari ini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Bapak lihat Mas Nopal kemarin pada jam pelajaran kok tidur-tiduran, kenapa ya Mas? Saya mengantuk, Pak. Kalau Mas Nopal ngantuk, kamu tidur tadi malam jam berapa Mas? Saya tidur jam 11 malam, Pak. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidur sampai jam 11 malam ini. Saya bermain game online, yaitu game Mobile Legends. Mungkin Mobile Legends. Dapat apa Mas kalau main game Mobile Legends itu? Ya, nggak dapat apa-apa, Pak. Nah, kamu kan jadinya ngantuk kan ya. Bapak tahu semua orang pasti punya pernah melakukan salah, termasuk Bapak dulu waktu sekolah juga seperti itu. Tapi saya yakin Mas Nopal bisa menyelesaikan masalah itu.
Iya Pak, maafkan saya. Apa yang Mas Nopal ketahui tentang kesepakatan kelas kita bersama teman-teman dalam satu kelas itu waktu itu? Iya Pak, saya akan memperbaiki kesalahan saya dan tidak akan mengulanginya. Saya akan tidur lebih awal agar tidak mengantuk saat di dalam kelas. Baik Mas Nopal, saya apresiasi tanggung jawab kamu. Semoga nanti kamu bisa keluar dari masalah ini dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nama saya Abdul Muiz, saya kelas 11 otomotif 3. Perasaan saya senang sekali setelah melakukan praktek segitiga restitusi dengan Pak Arif. Perasaan saya menjadi lega bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Saya meminta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Mas Radit, silakan duduk. Mas Radit tahu saya panggil siang hari ini ke ruang. Mungkin berkaitan dengan kita. Kamu kemarin masuk kan? Masuk kelas saya kan? Iya Pak, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Mas Radit kenapa tidak mengumpulkan tugas kemarin? Saya capek jam 12 malam Pak. Jam 12. Warungnya tutupnya jam berapa? Jam sekitar jam setengah 12 ya. Berarti tiap hari membantu di warung sampai tutup ya? Iya Pak. Mas Radit, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak, ini juga pernah melakukan kesalahan. Mas Radit masih ingat keyakinan kelas yang kita buat bersama dalam satu kelas waktu itu? Masih Pak. Kalau Mas Radit masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita dulu? Belum Pak. Keyakinan kesepakatan kelas apa dulu yang kita sepakati? Selalu bertanggung jawab. Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata Mas Radit tahu. Nah, kira-kira Mas Radit punya solusi tidak dengan masalah Mas Radit ini? Iya Pak. Saya minta maaf karena belum mengerjakan tugas yang kedua. Saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengumpulkan tugas Pak Arif besok. Besok saya tunggu Mas ya. Baik Mas Radit, saya apresiasi tanggung jawab Mas Radit nanti akan mengumpulkan tugas, saya tunggu tugasnya. Seperti itu Mas Radit, silahkan yang bisa istirahat kembali. Ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nama saya Ozi Muhammad Abdillah dari kelas 11 O1. Setelah saya melakukan restitusi dengan Pak Arif, perasaan saya menjadi lega. Saya meminta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Jujur dulu pas sebelum Baik Bapak Ibu, untuk materi sudah kita laksanakan bersama. Tadi sudah ditanggapi oleh Bapak Ibu juga dalam saya menyampaikan materi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau tanggapan dari Bapak Ibu. Silahkan yang ingin memberikan tanggapan dari materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini mengenai budaya positif di sekolah. Tadi ada 6 materi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan. Kalau saya bisa menjawab, nanti akan saya jawab. Kalau tidak bisa, nanti kita bisa diskusikan bersama. Silakan Bapak Ibu, bisa raise hand. Selamat datang Pak Anton. Monggo Bapak. Mau menambahi? Kenapa kok pakai masker? Bu Vivi ada?
Atau sedang sibuk ini Ibu? Bu Rizka? Bu Zul? Tidak ada Bapak Ibu? Tadi di sela-sela materi juga kita sudah memberikan kesempatan untuk menanggapi ya. Nah, ini Pak Wid ini paling banyak, paling aktif ini. Monggo Pak Wid. Enggak, saya harus dapat piring cantik nih Pak, banyak tanya nih Pak. Ini masih motivasi eksternal ya Pak ya? Dapat hadiah ya? Anu Pak, mau tanya Pak, untuk terutama karena siswa selama ini kan banyak yang belum terbiasa untuk yang keyakinan kelas ya. Mereka terbiasa untuk taat peraturan tanpa menanyakan apakah ini sesuai dengan aspirasinya atau tidak, apakah sesuai dengan kondisinya atau tidak. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, terus mengerucut pada nilai-nilai yang diyakini bersama dan disepakati bersama di dalam kelas itu sendiri, apa yang sebaiknya kita lakukan, Pak? Artinya agar mereka tidak kaget. Karena gini, dalam pengalaman saya ketika ada sosialisasi program baru, misalnya ada sosialisasi program keyakinan kelas, guru hanya akan menyatakan mengejar target saja. Yang penting keyakinan kelas itu jadi. Apakah siswa itu sudah paham dengan nilai-nilai kebajikan universal atau enggak, itu jadi masalah lain. Padahal kan sebenarnya kalau menurut saya, siswa harus dipahamkan dulu dan kita mengetahui dulu kondisi dari siswa masing-masing. Kebajikan apa sih yang mereka yakini selama ini untuk diterapkan di kelas maupun di luar kelas dan menjadi dasar dari apa yang akan mereka lakukan dari mulai lahir sampai meninggal nantinya, seperti itu. Jadi langkah pertama apa agar kita tidak semata-mata hanya mengejar proyek, membuat keyakinan kelas, seperti itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wid. Pertanyaan yang cukup sulit Pak Wid. Tapi saya coba menjawab Pak, menurut saya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan budaya positif ini memang kita tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Ketika saya sudah melaksanakan kesepakatan kelas, kemudian mungkin Bapak Ibu guru yang lain belum seperti itu ya. Jadi anak juga kaget juga ya, kok Pak Ari pakai kesepakatan, ada keyakinan, tapi guru-guru yang lain kok tidak seperti itu. Nah, mungkin pertama kali yang perlu kita lakukan juga kita harus memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru dulu, Pak. Jadi kalau semua Bapak Ibu guru di sini sudah memahami bagaimana kesepakatan, keyakinan, budaya positif, ini ketika nanti mengajak anak untuk melaksanakan kesepakatan, keyakinan, itu anak juga artinya, oh ya semua Bapak Ibu guru ternyata mau melaksanakan kesepakatan, keyakinan, dan budaya positif. Jadi tidak hanya satu guru saja, itu yang pertama Pak. Jadi dari guru-guru atau semua Bapak Ibu guru ini memahami dulu. Setelah itu, ketika kita melaksanakan kesepakatan atau keyakinan itu, kita coba memberikan pemahaman kepada anak atau memberikan wawasan ya, bagaimana kesadaran diri itu harus kita timbulkan. Ya paling tidak kita berikan wawasan lah, bagaimana motivasi internal, motivasi eksternal itu juga penting sebenarnya. Jadi anak itu sudah tahu juga posisi kontrolnya anak itu apakah karena takut hukuman, apakah karena sudah timbul dari kesadaran diri. Nah ini kebanyakan anak-anak kita kan juga belum tahu Pak. Apalagi di lingkungan orang tua sekarang ini kan kebanyakan pasrah kepada sekolah ya Bapak Ibu ya. Pasrah pada sekolah. Nah ini peran sekolah seakan-akan sangat berat sekali ya, bagaimana menumbuhkan budaya positif ini, karena di budaya positif ini juga awalnya kan dari rumah ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kan kita sebagai orang tua di rumah ini juga harusnya punya kesepakatan dan keyakinan juga di pada kegiatan atau lingkungan kita di keluarga Bapak Ibu. Bagaimana kesepakatan-kesepakatan ini harus kita coba tumbuhkan ya, supaya anak ini juga sadar. Nah, ketika anak ini sudah timbul kesadaran pada dirinya, kita nanti akan lebih mudah untuk melaksanakan menjadi sebuah keyakinan. Ketika anak itu sudah paham, keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu seperti ini, dan untuk apa sih keyakinan itu?
atau kesepakatan yang kita buat itu untuk apa gitu. Dan nanti akan kembali kepada murid kita sendiri. Jadi anak itu akan tahu, oh ketika saya tertib, ketika saya disiplin, kembalinya ke saya sendiri atau ke murid sendiri. Nah, mungkin selama ini anak kan karena belum sadar, ya, belum tumbuh motivasi pada dirinya. Jadi ya itu hanya berangkat sekolah, nanti ketika sekolah ya ketemu teman-teman, setelah itu ya pulang seperti itu. Jadi belum tumbuh kesadaran dirinya, belum tumbuh motivasi dalam diri internal pada murid. Jadi langkah yang kita bisa lakukan bagaimana kita menumbuhkan ini supaya tumbuh kesadaran diri pada anak-anak kita. Ya, tanpa tadi kalau kita langsung memberikan oh ini ada sebuah aturan baru, ini sebuah ini. Ya pasti nanti anak akan ini aturan apa lagi toh Pak yang ini tanpa kita libatkan. Jadi kita harus melibatkan anak itu supaya anak ini tumbuh kesadaran dirinya. Mungkin itu Pak Wid yang bisa saya jawab. Ini menurut saya, mungkin menurut Bapak Ibu nanti bisa menambahkan, mungkin punya pengalaman. Nah, Pak, sepertinya Pak Triano ada yang sudah disampaikan ini Pak. Nah, Pak Tri ini kelihatannya sudah melaksanakan ini. Mungkin berbagi Pak Tri. Nah, saya itu malah ini deh Pak, malah tertarik sekali dengan yang Pak Arif tadi paparkan terkait dengan kebutuhan manusia, kemudian terkait dengan fungsi kontrol, terkait dengan segitiga restitusi, itu bagus sekali. Cuma yang jadi di benak saya itu, mungkin nanti teman-teman juga bisa berbagi ya. Mungkinkah ketika kita melaksanakan segitiga restitusi pada teman kita atau anak didik kita, itu bisa langsung selesai atau berulang? Contohnya misalkan ada suatu kasus itu kan harus selesai pada saat itu juga atau bisa diselesaikan beberapa kali pertemuan seperti coaching seperti itu. Jadi nanti saya minta tanggapan teman-teman karena permasalahan di sekolah itu kan kompleks. Mungkin kalau kesalahan-kesalahan yang biasa mungkin bisa, tetapi namanya anak ya, kadang kalau ada yang benci, ada yang senang, kemudian ada yang cewek terutama ya. Ini kan membutuhkan waktu. Jadi menurut teman-teman semua dan Pak Arif juga, mungkinkah ketika kita melaksanakan segitiga restitusi itu bisa berulang atau tidak dalam satu kali tempo selesai? Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Mungkin dari Bapak Ibu ingin menanggapi dari pernyataan Pak Tri. Kalau belum ada, mungkin menurut saya juga Pak Tri, karena di sini segitiga restitusi ini adalah upaya kita bagaimana anak ini bisa menyelesaikan masalahnya ya. Menurut saya juga tidak bisa dalam satu kali selesai Bapak. Karena kenyataannya masalah pada anak didik kita ini juga beragam Bapak Ibu. Ada yang selesai karena masalahnya tidak terlalu kompleks. Tetapi kalau masalahnya terlalu kompleks ini juga kita harus berkali-kali juga ya. Seperti coaching lah, seperti coaching itu bagaimana upaya yang kita lakukan sekali tempo, artinya sekali pertemuan atau sekali kita ketemu dengan murid itu, ketika murid itu sudah menyatakan ingin menyelesaikan masalahnya atau ingin menyelesaikan permasalahannya, ya, yang pastinya nanti kita akan mencoba untuk konfirmasi kembali. Apakah sudah selesai apa belum? Ketika belum ya kita coba ulang lagi Bapak Ibu. Jadi kita ulang lagi untuk melakukan segitiga restitusi tadi. Coba kita gali bagaimana upaya yang dilakukan anak itu apakah sudah dilakukan atau belum. Nah, ketika anak itu belum melakukan, yang pasti punya masalah lagi. Apa masalah anak itu? Coba kita lakukan segitiga restitusi. Ketika itu nanti anak apakah punya solusi dari masalahnya itu tadi. Mungkin itu Pak Tri dari saya. Mungkin Pak Wid dan Pak Anton atau teman-teman Bapak Ibu yang lain bisa berbagi dari cerita segitiga restitusi. Pak Anton sibuk kelihatannya ini. Ya Pak, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit lagi Pak. Artinya tentang segitiga restitusi. Karena memang hal ini belum umum dilaksanakan di sini dan baru dalam tahap-tahap pengenalan ya, kalau di dalam budaya pendidikan kita ada hal-hal yang sepatutnya kita perhatikan. Artinya sebelum kita melangkah lebih jauh, kan segitiga restitusi itu kalau siswa itu masuk dan sudah memahami keyakinan kelas
Sedangkan untuk sampai ke sekedar restitusi, budaya di kelas kita, selama budaya di kelas dan di sekolah kita masih bersifat menghukum, masih bersifat konsekuensi, siswa masih akan segan untuk melakukan restitusi. Saya prediksi mereka akan lebih suka menyembunyikan kesalahannya. Kecuali kalau memang kita sudah matang dalam budaya ini, sehingga mereka tidak takut-takut lagi apabila mereka melakukan suatu kesalahan dan niat untuk melakukan restitusi tindakannya. Tapi kalau menurut prediksi saya juga sebagai guru, kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil, kita tidak melaksanakan kedisiplinan, tindakan kedisiplinan maksud saya, semata-mata demi peraturan itu sendiri. Kalau selama ini kan kita lebih cenderung taat peraturan, melupakan kodrat manusianya. Sehingga apa yang harusnya terjadi, kalau menurut saya begini, kalau di dalam, saya kebetulan kan kadang-kadang nonton film hukum ya. Jadi kalau di dalam film tentang masalah hukum itu ada yang namanya spirit of justice, ada yang namanya written law, hukum tertulis. Nah, selama ini yang terjadi di kita patuh pada peraturan yang ada, tapi kita melupakan spirit of law-nya atau semangat untuk memperbaiki manusianya, bukan semangat untuk semata-mata patuh pada hukum atau aturan itu sendiri. Nah, dengan kacamata keyakinan kelas, kebajikan universal, kemudian seketika restitusi, seperti yang dikatakan oleh banyak YouTuber ya, saya lupa namanya, yang semua berasal dari mindset kayak gitu ya, semua berasal dari paradigma. Ketika dari guru dan siswa memiliki paradigma yang sama, kita tidak semata-mata berpedoman pada peraturan tertulis atau hukum tertulis saja, tapi kita memperbaiki manusia, kita memperbaiki diri orang, bukan robot, sehingga yang tertulis bukanlah sesuatu yang posisi di mana? Benar-benar dilaksanakan, karena kita masih punya hati nurani dan siswa juga punya alasan, punya hati nurani juga, dan disitulah tempat kita bisa mulai berpijak, mulai dari melihat kebutuhan siswa, kemudian kita membudayakan tanggung jawab intrinsik, bukannya tanggung jawab berdasarkan karena peraturan atau takut aturan saja, tapi memang benar berasal dari diri itu siswa itu sendiri. Saya kira memang butuh waktu yang panjang untuk bisa sampai pada restitusi yang berasal dari siswa. Sementara pada saat awal-awal kita memang masih meraba-raba format yang terbaik seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Wid. Semoga ini menambah wawasan kita semua Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup untuk sesi tanggapan ya Bapak Ibu. Saya ingin ini kita ke sesi refleksi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mewakili refleksi pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Selamat datang Pak Arief Priharsono, Bapak KS. Monggo Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Arief atas kegiatan pada pagi hari ini, sangat menarik sekali. Saya merefleksikan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saya lebih paham terkait dengan kebutuhan manusia, kemudian fungsi kontrol ini sebagai dasar dalam membuat segitiga restitusi, di mana dalam hal ini menyelesaikan permasalahan siswa, tetapi tentu saja sama ya seperti yang disampaikan Pak Widyo tadi, bahwasanya budaya positif ini tidak cukup hanya diselesaikan di dalam ruang kelas saja, tetapi lebih luas ke dalam lingkup sekolahan, supaya antara kelas 1 dan kelas yang lain bila diselenggarakan dengan tepat dan bagus, saya kira nanti kedepannya akan berjalan dengan bagus juga dalam pelaksanaan segitiga restitusi itu. Saya kira itu Pak Arief, terima kasih sekali. Terima kasih Pak Tri, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, alhamdulillah agenda pada pagi hari ini diseminasi budaya positif sudah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga ini menambah wawasan kita semua menjadi seorang guru yang lebih baik, dan terutama mungkin Bapak Ibu yang belum ikut dalam program guru penggerak ya. Ini adalah bagian dari materi penggerak. Semoga nanti menambah bekal Bapak Ibu menjadi seorang guru yang lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih Pak Widyo sudah berefleksi juga, karena waktu kita sudah habis, terbatas juga. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu semuanya sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan lain Bapak Ibu. Marilah kita tutup bersama kegiatan pada pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah absen semua nggih Bapak Ibu? Mas Arif, ngapunten terlambat. Bukan terlambat sih, tapi tadi belum dibuka. Nggih Pak, saya tadi presentasi jadi enggak. Oh gitu. Kalau ada yang masuk nggih. Padahal sudah saya set otomatis. Enggak apa-apa Pak, terima kasih nggih. Nggih, sami-sami Mas Arif nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak Arif. Selamat pagi. Pateni sih rekamannya. Saya hentikan dulu Pak. Terima kasih Pak Arif.